Baik, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM sabun cuci piring yang diselenggarakan oleh tim PKM 05 TID 004. Yang terhormat Ibu Nia Kurniasi selaku dosen pembimbing dan Bapak Ali selaku ketua RT dan seluruh warga kampung Kawaran Girang. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada peserta Bapak Ibu warga kampung Kawaran, para dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kerjasamanya hingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dari ketua panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Andri selaku ketua PKM. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan acara mahasiswa ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Ali selaku Ketua RT 06 RW 04 Kampung Kawaran Girang. Yang saya hormati Ibu-ibu Kawaran Girang RT 06 RW 04. Dan juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang. Sebelumnya gimana kabarnya PT? Sehat? Dan untuk ibu-ibu gimana ibu-ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri Saputra selaku ketua pelaksana dari program mahasiswa ini yaitu pengabdian kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa atas jamuannya dan saya penyedia tempat mohon dibukakan karena tempatnya terbatas lah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan di sini karena sesi pertama itu kita akan membahas tentang sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kampung Kawaran Girang. Kita tuh perlu tahu sebelum kita melakukan sosialisasi dan pemberdayaan UMKM ini, kita perlu tahu latar belakangnya apa sih. Di sini yang pertama UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Yang kedua, menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, berkontribusi besar terhadap PDB nasional, dan yang terakhir, yang keempat, merupakan tantangan akses modal, teknologi, dan pasar yang masih terbatas. Selain modal mungkin apalagi Bu, kira-kira Bu yang jadi kendala biasanya kalau kita jualan nih, kayak mungkin di sini peminatnya susah gitu, atau gimana? Oh berarti Ibu juga nerapin ini ya Bu ya? Boleh ngutang dulu gitu, bayar mantar makanan. Kalau nggak ada utangnya gimana? Jadi itu kan modal. Untuk kelompok 2, silakan dipersilakan. Perwakilannya silakan maju. Akan produksi sabun cuci piring skala kecil dengan bahan campuran kimia yang alami. Untuk latar belakangnya, kebutuhan sabun cuci piring terus meningkat seiring dengan gaya hidup modern. Namun sebagian besar sabun yang beredar di pasar mengandung bahan kimia keras yang bisa menyebabkan iritasi kulit dan penyakit-penyakit gatal-gatal lainnya.
cuman inflasi dan penyakit data lainnya. Terus bagi usaha kecil dapat menjadikan produk UMKM yang bernilai jual tinggi. Lumayan nih buat ibu-ibu nih. Dan kesimpulan, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Kami siap menerima pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kumara. Mau bertanya ya, izin bertanya mengenai sabun yang tadi, yang ini ya. Aman nggak buat pakai cuci motor katanya atau mobil? Bisa nggak gitu kan? Aman atau tidak sabun ini digunakan untuk mencuci motor ya? Karena menggunakan bahan yang alami ini aman untuk kulit juga, tapi untuk kebersihannya mungkin kurang. Iya, karena fungsinya juga beda gitu. Tapi tetap bisa kok gitu. Mungkin ada busanya ya. Mungkin ada busanya. Ya mungkin sekian aja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya presentasi ke kelompok 3. Ya, untuk perwakilan kelompok 3 silakan maju. Sebelum praktek, mungkin saya sedikit sampaikan terkait latar belakang kebutuhan produk rumah tangga terus meningkat seiring pesatnya perkembangan industri rumah tangga, kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang mudah-mudahan dengan yang sebelah kiri, yang paling kiri itu Mas Ali Yuda Kurniawan, dan yang tengah yang cantik Mbak Herina Ramadhani, dan yang paling kanan ini Mas Arbi. Oke, teman-teman silakan ditunjukkan. Di sini menyatakan ada Texapon 1 kilo. Mana sih Texapon? Gitu. Jadi Texapon 1 kilo ya Ibu. Kita bisa beli di toko online gitu, kayak toko online lah ya, toko hijau. Oke, yang kedua air matang 2 liter. Sebenarnya ini mah nggak perlu beli kalau menurut saya. Ya, air panas. Kemudian ada NaCl 200 sampai 300 gram. NaCl itu udah dilarutkan ya Ibu. Garam. NaCl itu garam, bisa beli di bisa beli di warung. Ya, garam dapur, garam buat masak. Oke, selanjutnya jeruk nipis atau lemon 4 sampai 5 buah. Yang tadi saya sampaikan, saya minta dari Bapak. Ya. Ini jeruk nipisnya. Kemudian asam sitrat 2 sampai 3 sendok makan. Mungkin Mbak Irina bisa dijelaskan bisa belinya di mana? Ya, ini asam sitratnya itu bisa dibeli di warung-warung Bu. Pernah lihat kan pasti? Iya. Sitron. Ya, sitron. Nah, ini juga bisa beli di toko oren atau toko hijau. Oke, mungkin sekarang kita ke alat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan buat alat-alat. Di sini ada ember. Kalau ember nggak perlu dijelasin ya, udah pada tahu semua. Bisa menggunakan alat yang lain juga, baskom boleh. Oke, langsung kerja ini mungkin kita langsung praktekkan aja. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ikut cara mau bikin. Itu air panas, kita tolong aja, masih udah. Nah, bisa masih dapat tangan.
Ini sabun apa? Tadi, Sabun cuci piring Ya, dari tuang Universitas enaknya udah. Pamulang. Ini 3 sendok makan sudah ditambah. Pengen rasa jeruk, ya rasa jeruk gitu ya. Wanginya maksudnya, wangi jeruk, wangi durian, ya silakan. Langkah pembuatan sabun cuci piring yang pertama, masukkan 1 kilo Texapon ke dalam wadah besar atau ember. Yang kedelapan, diamkan larutan sabun selama 12 sampai 24 jam dalam wadah tertutup agar busa stabil dan campuran menyatu sempurna. Yang terakhir, kemas ke dalam botol bersih yang sudah disterilkan, siap digunakan atau dipasarkan. Terima kasih. Jawabannya untuk yang di kertas sempurna. Tapi tadi saya sampaikan ada satu tahapan yang tidak dicatat. Itu kita sengaja. Gitu ya. Ada yang tahu? Itu bahan. Oh, bahan pewarna itu kali ya? Nah, ini bisa hijau kan tadi saya bilang. Oh iya, pewarna ya. Di situ nggak ada kan? Gak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi takutnya kalau ibu-ibu ikutin itu kok nggak ada warnanya. Oh iya ya. Gitu ya. Jadi silakan lakukan sendiri. Makanya kita udah catat. Gitu ya. Ya, masih ya. Itu ya. Jadi tadi yang nggak dicatat itu yaitu ya Ibu, dari presentasi dari kelompok saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Silakan Bapak MC dan Ibu MC. Selanjutnya untuk kelompok 4 perwakilannya untuk memaparkan presentasinya. Ya, perkenalkan, ini saya Ahmad Maulana dan ini teman saya Revi Zulfikar dan Wahyu Satrio. Di sini kami akan menerangkan itu tentang judul pengembangan sabun cuci piring cair untuk kebutuhan rumah tangga di Kampung Kawaron Girang. Untuk anggota kelompoknya itu kita terdiri dari 6 orang, yaitu Ahmad Maulana, Alif Pramudia, Fani dan Cahyadi, Revi Zulfikar, Roni Mulyana, sama Wahyu Satrio Wibowo. Iya, perwakilan. Itu perwakilan aja, soalnya kalau banyak kan takutnya dibilang demo lagi. Untuk tujuan kegiatan, yaitu satu, untuk memberdayakan masyarakat dalam membuat sabun cuci piring cair sendiri, mengurangi ketergantungan pada produk pabrikan, menghemat pengeluaran rumah tangga, dan menumbuhkan semangat wirausaha lokal. Ada yang bertanya nggak nih? Ibu nanya dong. Ibu masih semangat kan ibu-ibu? Ada satu kelompok lagi yang akan presentasi. Terakhir nih kelompok 1, ayo kelompok 1. Saya kelompok terakhir ini ada apa namanya dari teman-teman kita di sini dari kelompok per kelompok, mulai dari apa namanya penjelasan tentang hukumnya, dasar hukum, pengertian UMKM, kemudian ada apa namanya pembuatannya, kemudian ada ini di terakhir ini kita akan mencoba melihat bagaimana sih pemasarannya gitu. Oke. UMKM tadi kan sudah pertama kali sudah dijelaskan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM itu warung ini termasuk warung apa sembako, warung ya, sayur gitu.
sebagainya itu termasuk UMKM. Kemudian kalau tadi kan ada kesulitan modal ya Bu ya. Kesulitan modal itu kalau UMKM setahu saya itu bisa mengajukan pinjaman dengan kalau nggak salah syaratnya usahanya itu 2 tahun Bu. Itu salah satu strateginya untuk pengembangan seperti itu. Kemudian untuk dengan UMKM kalau bahasanya umumnya kan wira swasta ya Bu ya, wira swasta UMKM, usaha kecil itu bisa menciptakan peluang usaha dan peluang lapangan kerja juga Bu. Kayak umpamanya ibu jualan sayur, lama-lama banyak pelanggannya, bisa narik orang untuk bekerja di situ gitu kan. Itu membuka lapangan kerja juga, memperkenalkan produk kita supaya orang tahu, terus kemudian tertarik dan membeli, kan seperti itu. Ini bisa dari rumah tangga sekitar, tetangga sekitar. Mungkin kalau ibu-ibu ini saling bertetangga, mungkin saling tahu gitu kan. Tapi ya nggak salah, nggak ada salahnya. Kemasan menarik itu nggak harus mahal. Low budget, anggarannya rendah, biayanya rendah, seperti itu. Kemasan, oke, di sini kemasan menarik ini yang pertama adalah botolnya Bu ya, botol plastik. Ukuran bisa macam-macam dipilih, bisa yang 100 ml, bisa yang 250. Oke, kemudian ada promosi sederhana yang harus dilakukan. Nah itu tadi seperti saya bilang, pertama adalah dari mulut ke mulut Bu. Dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, tetangga ke tetangga, dari ini semua itu yang paling sebetulnya lebih simpel, nggak memakan biaya, cuman paling agak capek ngomong gitu kan ya Bu ya, haus kali seperti itu. Kemudian ada dari media sosial Bu, ibu-ibu ini punya Facebook nggak Bu? Ada yang punya Facebook nggak? Atau punya semua ya? Itu udah umum ya sekarang ini. Facebook itu bisa jualan Bu. Dari media sosial Facebook itu bisa untuk menjadi media jualan. Kemudian WhatsApp ya Bu ya, untuk komunikasi kan sekarang pakai WhatsApp, itu bisa pakai buat memperkenalkan produk. Kemudian TikTok lagi musim juga, atau ibu-ibu punya TikTok juga semua? Nah, nanti saya add Bu. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bu? Selamat pagi, menjelang siang. Nama saya Ahmadi atau panggilan setiap hari Project. Saya akan mempertanyakan apakah praktek pembuatan sabun ini ide abang-abang atau mbak-mbak, apakah perintah dari biasanya? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, tapi bikin saya gemeteran. Jadi gini Bu, Bapak Ibu, saya ini kan bahwa saya mungkin bisa cerita sedikit bahwa kami di sini ditugaskan salah satunya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat, dan kami tidak disuruh untuk tidak ditentukan ininya produknya, lokasi sendiri pun kami pilih sendiri, kami cari sendiri. Kemudian dari setelah dapat lokasi, yang pertama adalah mencari lokasi Bu, Bapak mencari lokasi, kemudian di situ kita mencari apa yang bisa dikembangkan di lokasi itu. Ada teman kami juga kemarin dari teknik industri yang saya dengar mereka sudah survei ke Anyer, tapi mereka tidak menemukan apa yang bisa dikembangkan di sana, akhirnya batal seperti itu. Nah, yang dikembangkan kami masuk ke sini, kemudian yang ini adalah bahwa di sini industri sabun cuci piring masih bisa kita kembangkan gitu, seperti itu. Makanya kami memilih topik ini Pak, seperti itu. Gimana Pak? Oke Pak ya, tapi bukan disuruh oleh Pak dosen kami loh Pak. Enggak, ide kami sendiri Pak. Sampai kemasan, stiker, semuanya itu ide kami sendiri Pak. Jadi kami sama-sama.
kan kita pasti kan di edar lah di link saya gitu. Nah, gitu ya. Logonya tuh mereknya bebas banget gitu. Ya, mungkin saya sedikit bantu jawab ya Ibu terkait pertanyaan dari Bapak RT. Pertanyaannya sederhana, tapi lumayan cukup sulit untuk dijawab. Deg-degan nggak? Yang saya tangkap itu lebih ke di situ kan tentang merek. Terdapat merek kalau nggak salah. Ya kan kita takut kena undang-undang hak cipta atau apa gitu. Iya. Oke Bu, oke Pak. Terkait di situ kan ada merek, di situ kan ada Unpam, logo Unpam, terus nama sabunnya. Ya terus terang itu kreatif kita, namun tidak didaftarkan. Nggak bebas juga Bu. Iya, takutnya kan. Nah ini pertanyaan bagus dan sangat berbobot. Dalam dunia industri, baik itu industri perumahan maupun industri skala besar, di sini skala besar itu yang kita sampaikan itu kan seperti pabrik, mungkin yang baru berbentuk PT ataupun CP, itu harus ada izin BPOM, bukan hanya di BPOM aja dan ada juga izin edar. Karena BPOM itu ada dua Bu, ada terkait halal, ada terkait izin edar, itu ya. Jadi kita sebenarnya tidak sembarangan juga, tapi kalau misalkan mau dipakai di rumah aja mah nggak apa-apa lah, itu ya. Iya. Makanya kenapa saya bertanya kayak gitu? Kan sekarang ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Betul. Kalau itu mau dikembangkan itu berarti kan kita harus mendaftarkan kan? Betul Pak. Kalau pengen maju misalkan, alhamdulillah desa Kawaron ini punya pabrik. Wow, itu kan bisa merekrut banyak, itu kalau bisa didaftarkan dulu Pak, gitu ya. Tempe lah, seenggaknya kita. Minimal tempe. Betul. Ya, karena itu sangat sedikit berbahaya dan kita bisa kena pidana. Karena itu udah melanggar undang-undang ya Pak. Cuma saya nggak hafal undang-undang berapa. Iya. Daripada nanti saya ditanya dosen, lebih baik saya jawab dari sekarang. Iya. Jadi intinya segala sesuatu, kita berada di negara yang punya undang-undang dasar. Kita negara berkekuatan hukum, tentu segala sesuatu ada dasar dan hukumnya. Jadi yang lebih baik tadi saya sampaikan, kalau buat di rumah sendiri aja, buat tadi nyuci motor, iseng-iseng beli sekilo buat cuci piring di rumah aja, ya monggo nggak apa-apa, gitu ya. Atau mungkin skala RT aja dulu, ya silakan. Tapi kalau bisa jangan di sosial media kan dulu ya Bu ya. Itu agak sedikit berbahaya karena sosial media itu informasinya sangat cepat sekali. Hari ini kita status, mungkin Indonesia sudah tahu. Apalagi kalau yang berkaitan dengan viral-viral gitu ya Bu. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi kita juga mungkin sini saya sedikit juga mencapai pentingnya sosial media itu ya, kita harus pintar-pintar menjaga dah. Tadi kan saya sampaikan jangan sampai kita sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Terima kasih Pak Usri. Untuk jawabannya mungkin sudah cukup. Kemudian ada mau ditambahkan lagi kira-kira kita jawab? Ada waktu? Mungkin cukup. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kalau begitu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat deh ibu-ibu? Jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih nih pertamanya pada Pak RT Ali ya, yang sudah menyempatkan waktu gitu loh dan tempat gitu. Kemudian ibu-ibu juga di sini saya banyak terima kasih karena yang notabene hari Minggu biasanya leha-leha ya Bu ya. Ini disuruh datang gitu loh untuk dengerin ceramah anak-anak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini biar ilmunya bisa diterapkan ya Bu ya. Jadi manfaatnya kan banyak ya Bu ya. Jadi saya di sini sebagai pembimbing dari Universitas Pamulang, mewakili Prodi Teknik Industri untuk melakukan aplikasi penerapan ilmu nih, langsung praktek yang disebut dengan PKM gitu. Nah, semoga kedepannya juga di sini bukan hanya untuk kali ini aja, tapi bakal ada nextnya untuk improve lagi nih, sabunnya mau digimanain kalau dicoba dikembangkan di sini gitu loh. Jadi saya intinya banyak banget terima kasih untuk warga desa Kawaran Girang ya, yang saya juga baru tahu, oh ternyata
ini bukan termasuk ke pasar Kemis, juga bukan ke Racet gitu loh. Jadi di sini tempatnya alhamdulillah sih antusias warganya alhamdulillah baik banget gitu, mulai dari awal proses sampai akhir gitu. Dan mohon maaf banget saya datangnya telat ya Bu, karena ada 3 kegiatan hari ini gitu. Ini yang kedua, jadi satu lagi nanti ada di daerah lupa saya kasih tahu, tiga tempat gitu hari ini. Jadi cukup sekian mungkin ini oke, ini penutupan. Nanti akan mungkin dari saya juga ada beberapa pertanyaan yang nanti saya mungkin punya beberapa hadiah nih buat ibu-ibu biar tambah semangat ya. Ya, oke. Ini terima kasih saya kembalikan ya ke moderator. Baik Mas. Ya, terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada sedikit tambahan juga dari perwakilan pemuda kampung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma badu. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen, terima kasih Ibu dosen Universitas Pamulang Program Studi Teknik Industri. Yang saya hormati Ketua RT dan tak lupa juga para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Kalau tadi Pak Ojek apa pertanyaannya? Ini produk dari mahasiswa apa dari dosen? Pak Ojek ya? Ya, kalau kayak gitu mahasiswa diciptakan yang sebenarnya by design-nya itu adalah menciptakan lapangan kerja, bukan pencari pekerja. Itulah mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah harapan bangsa. Ya, hadirnya ke sini memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, itulah fungsinya mahasiswa. Bukan pencari pekerja, tapi menciptakan lapangan pekerja. Saya sebagai pemuda sini yang punya cita-cita sama seperti kalian, ingin kuliah tapi tidak kesampaian. Tapi tidak menyulut rasa semangat saya karena saya lihat tadi ada pas siapa tuh yang maaf usianya sudah hampir berapa Pak ya, tapi masih bisa Pak Iwan. Ya, luar biasa Pak Iwan. Meskipun sudah ada ubannya tapi semangat untuk belajar. Luar biasa. Ya. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswi Universitas Pamulang. Itu aja mungkin. Terima kasih. Hidup mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bimo untuk sambutannya. Ya, silakan tepuk tangan. Oke, mungkin selanjutnya yaitu ya, mungkin kita butuh dokumen aja sih ya Bu ya. Semuanya. Ayo silakan teman-teman. Teman-teman ayo. Ikut sini, kita foto dulu. Foto bareng. Plakatnya udah ada. Ya.
Silakan Pak Iwan. Ada yang bisa jawab nggak tentang apa saja setiap kelompoknya, Bu? Apa dan yang kelima tentang apa gitu? Ayo, saya kasih ini aja, minimal 3 dari 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sulasmi. Ini tadi ya tentang UMKM pertama ya. Kedua apa namanya? Ngasih tahu cara pembuatan sabun, iya. Kelompok yang ketiga, ya. Ya, itu yang ketiga ya. Tiga, Bu. Pakai lagi, dua aja. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Yang pertama itu UMKM. Saya mau bertanya nih tentang sosialisasi dan pemberdayaan UMKM nih. Nah, kalau kita tadi kan kita sempat nyinggung masalah modal ya. Terus juga kita udah sampein kalau misalkan kita ada kendala di modal tuh kita perlu ngapain, kan tadi udah dikasih tahu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita pengen melakukan UMKM, kalau kita kesulitan modal, kita perlu ngapain tuh Bu supaya usaha kita tetap jalan? Nah, silakan Bu yang mau jawab boleh ya, angkat tangannya, maju ke depan. Silakan Bu. Perlu apa ya? Minjem di koperasi buat usaha UMKM. Berapa sih berapa gram garam yang kita pakai untuk pembuatan sabun yang pada saat hari praktek? Apa Bu? Angkat tangannya aja Bu. Ntar maju. Ya, silakan Ibu. Bu. Ya, silakan Ibu. Kan lumayan itu Bu, door prize-nya. Bu, sekalian Bu, perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Nama saya Titi Umliya. Aku jawabannya Iya, nggak apa-apa Ibu, silakan. 200 sampai 300 gram. Iya, betul. Ya. Luar biasa daya ingatnya Ibu ya. Terima kasih Bu. Bu, nah ini lumayan Bu. Kertasnya masih dipegang kayaknya. Hadiahnya spesial ini. Spesial Bu, banget Bu. Spesial launching produknya ini loh. Apa, kalau yang tahu langsung angkat tangan. Apa kepanjangan dari PKM? Aduh, kelihatan banget. Program kreativitas mahasiswa. Kurang tepat. Dulu, nggak apa-apa. Tapi dapat kan Bu? Ibu yang itu. Pengabdian kepada masyarakat. Oh. Ya, terima kasih Bu dosen. Sesi bebas PSN namanya. Sebutkan sila kelima. Gampang. Hah? What? Ibu maju. Lumayan dipoto Bu. Ntar bisa dicek di YouTube. Oh, banyak ternyata Bu ya. Lumayan Pak Bu. Ada lagi enggak?
Jadi aku mau kasih apa ya? Kesan pesan ibu buat kita. Mungkin bukan pertanyaan, lebih ke pendapat Bu ya. Pendapat ibu. Saya lurusin. Ya silakan Ibu mungkin disampaikan terkait kesan dan pesannya dengan keadaan acara ini terhadap kita. Sampaikan aja, baik buruk kita terima kok Bu. Oh ini Bu RW ya, Bu RW, silakan Bu RW. Pokoknya pahit manis kita terima. Kalau bisa dimanis-manisin sedikit Bu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Mohon maaf mungkin dari segi tempat kurang berkenan memadai ya. Ibu mohon maaf. Ibu sangat senang kedatangan para mahasiswa. Alhamdulillah Ibu. Ya, Senang sekali. Pesannya semoga adik-adik mahasiswa jadi anak-anak yang soleh, solehah, berguna bagi nusa bangsa, bagi masyarakat. Mudah-mudahan nurut sama perkataan orang tua. Ya dek, yang penting itu ya Bu, ya adik-adik. Makasih dari Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang disampaikan tadi sama Ibu bisa kita terapin ya, terutama di kehidupan kita ke depannya. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kepada teman-teman kita, para mahasiswa dan ibu dosen yang memilih RT 06 RW 04 yang diwakili oleh Bapak RT Ali. Tempat ini dijadikan tempat untuk istilahnya pembuatan praktek, pembuatan sabun liquid. Syukur alhamdulillah karena para mahasiswa dan mahasiswi menuju kampung kita, kampung yang tertib, aman dan nyaman. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jubi. Oke, hidup. Oke, Ibu, mungkin acara PKM 05 TID 004